Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk penonton. Di sini nama saya Rian Majid. Saya dari Prodi PPKN angkatan 2023 dengan NIM 230711608345. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan ada di sini, saya akan menjawab soal-soal dari Bapak Atok. Ada 12 soal. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari 12 soal tersebut. Oke, yang pertama ada satu soal yang pertama, yaitu alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam merupakan seperangkat norma dan kaidah hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dikembangkan melalui proses ijtihad para ulama. Nah, dalam perspektif akademik, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan keagamaan, tetapi sebagai sistem hukum yang memiliki struktur, asas, tujuan, dan metodologi. Seperti itu, metodologi ilmiah. Nah, alasan utama untuk mempelajari hukum Islam ini secara akademik ini karena mengatur seluruh aspek manusia, baik yang bersifat ibadah, yang hubungannya manusia dengan Tuhan, maupun muamalah. Nah, apalagi di negara kita ini, negara yang mayoritasnya beragama Islam, tentunya hukum-hukumnya juga bisa mengambil dari hukum Islam. Nah, di sini hukum Islam ini menyangkut seperti hukum keluarga, ekonomi, pidana, dan tata sosial, menjadikan hukum yang relevan gitu. Di Indonesia hukum Islam ini memiliki khusus mayoritas penduduknya yang saya jelaskan tadi. Nah, maka itu sangat penting bagaimana hukum agama ini berinteraksi dengan hukum negara, hukum adat yang modern. Sekarang soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 itu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, ini di sini dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan strategis. Jadi sebagai salah satu sumber yang artinya nilai, prinsip-prinsip hukum. Islam banyak menguasai pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian ada suatu pasal berapa ya? 29 ayat. Ya, pokoknya ada pasal yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk ajaran agamanya. Nah, secara konkret itu hukum Islam telah dilembagakan dalam berbagai produk hukum, yaitu seperti undang-undang, kemudian KHI, kompilasi hukum Islam, terus undang-undang zakat dan wakaf, kemudian kewenangan pengadilan agama. Nah, dengan demikian
hukum Islam ini dinyatakan sebagai norma, tapi juga berfungsi mengikat agama gitu. Kemudian soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, pemberlakuannya Islam di Indonesia tidak bersifat totalitas, melainkan dilakukan melalui beberapa pola. Di sini saya kemarin saat di perkuliahan itu ada berapa? Ada 3 pola. Ada 3 pola. Yang pertama formalisasi. Nah, di sini pola formalisasi itu norma hukum Islam dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Saya bisa kasih contoh itu hukum perkawinan, wakaf, dan ekonomi syariah. Nah, kemudian selanjutnya itu pola personalitas keislaman. Nah, di sini hukum Islam berlaku khusus bagi orang negara yang beragama Islam tanpa memaksakan kepada kehendak orang lain. Nah, kemudian pola ketiga itu pola institusional. Penerapan hukum Islam dilakukan itu melalui lembaga resmi negara seperti pengadilan agama, badan amil, zakat, dan lembaga keuangan syariah. Nah, pola ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menghormati hukum tanpa menjadikan sebagai negara agama. Kemudian selanjutnya yaitu ada soal tujuan hukum Islam. Ada tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Nah, di sini ada tujuan Islam itu dikenal sebagai syariah, yang itu menjaga beberapa, yaitu yang pertama agama, jaga agama, kemudian jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, dalam perlindungan harta hukum Islam itu melarang segala bentuk pengambilan harta secara batil seperti pencurian, perampasan, riba, penipuan, korupsi, dan apapun itu. Apalagi di negara kita itu banyak sekali pemerintah yang korupsi. Ya, mungkin secara bukti tidak ada, tapi secara kita pikirkan logika itu bukti itu bisa kita bentuk, bisa kita ciptakan, dan itu masuk akal semua. Korupsi itu merupakan tindak kejahatan, dan yaitu perlindangan keturunan. Nah, Islam itu mensyariatkan pernikahan yang sah, melarang zina, dan mengatur nasab agar keturunan secara hukum dan sosial. Hal ini bertujuan menjaga kehormatan manusia dan stabilitas keluarga. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Nah, soal yang pentingnya ijma dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Namun tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan eksplisit. Oleh karena itu diperlukan sumber hukum tambahan.
ijma contohnya. Nah, ijma itu kesepakatan para ulama mujahid terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berfungsi menjaga keseragaman hukum dan mencegah perpecahan umat. Kemudian qiyas. Nah, pada qiyas ini adalah penetapan hukum suatu kasus dengan menganalogikannya itu pada kasus yang telah ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum. Selanjutnya yaitu soal urutan wali nikah dan anak luar nikah. Nah, jadi wali nikah itu merupakan rukun sah perkawinan. Dalam Islam itu harus ada walinya. Kalau tidak ada, ya mohon maaf, bisa dikatakan kurang resmi. Nah, di sini urutan wali nikah itu ada ayah kandung. Nah, yang paling atas sendiri itu ayah kandung, sebagaimana orang tua kita. Kemudian mohon maaf jika ayah kandung cerai ataupun meninggal, itu bisa digantikan kakek. Tetapi kakek ini tidak boleh dari kakek ayah dari ibu, harus dari kakek dari pihak ayah. Kemudian mohon maaf jika memang kakek itu sudah meninggal, bisa digantikan dengan saudara laki-laki. Harus yang laki-laki itu juga harus laki-laki kandung. Itu seperti misalnya contohnya saya memiliki kakak laki-laki, nah itu bisa dijadikan untuk wali. Kemudian selanjutnya yaitu saudara, jika memang tidak punya laki-laki saudara kandung, bisa saudara dari laki-laki, saudara laki-laki ayah. Tapi jika dari saudara laki-lakinya dari ibu, utamakan ayah. Kemudian jika memang tidak ada, yaitu harus dari paman dari pihak ayah, tidak boleh dari pihak ibu. Kemudian jika memang tidak ada lagi, yaitu anak laki-laki paman, tidak boleh dari bibi. Dan selanjutnya jika memang semua tidak ada, yaitu wali hakim. Nah, di sini anak perempuan yang lahir di luar pernikahan, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis tidak sah menjadi wali nikah. Wali nikahnya adalah khusus wali hakim. Selanjutnya ada penjelasan lagi perbedaan hukum waris. Nah, di sini perbedaan hukum waris, yaitu hukum waris itu perbedaannya peralihan harta setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian perbedaan wakaf, penyerahan harta untuk kepentingan ibadah dan sosial secara permanen. Dan selanjutnya itu wasiat.
Wasiat itu pemberian harta maksimal 1 atau 3 setelah meninggal. Kemudian hibah, pemberian harta saat masih hidup secara sukarela. Kemudian selanjutnya itu bagian 2/3 nomor 8, soal nomor 8, bagian 2/3 warisan bagi anak perempuan. Anak perempuan memperoleh 2/3 bagian warisan apabila pewaris itu meninggalkan 2 anak perempuan atau lebih dan tidak memiliki anak laki-laki. Ketentuan ini ditegaskan dalam surat An-Naba ayat berapa? Ayat 11. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9 itu penyebab gugatan terhadap harta wakaf. Nah, di sini gugatan wakaf sering terjadi ya, karena ada beberapa poin yang saya bisa sebutkan. Yang pertama, wakaf tidak dicatat secara hukum. Kemudian tidak ada akte ikrar wakaf, tidak ada aktenya. Ya, selanjutnya kurangnya pemahaman ahli waris. Kemudian yang terakhir menurut saya itu ada faktor ekonomi dan konflik keluarga. Pasti jika ada konflik dari keluarga pasti juga ada gugatan, itu salah satu penyebab gugatan. Dalam Islam itu harta wakaf itu tidak boleh diwariskan atau ditarik kembali. Kemudian soal nomor 10. Nah, jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam itu ada beberapa. Yang pertama yaitu jual beli riba. Itu kenapa itu dilarang. Kemudian yang selanjutnya ada jual beli gharar. Kemudian ada jual beli barang haram tentunya. Nah, saya jelaskan dulu jual beli riba. Riba kan tambahan. Nah, bentuk riba itu alasannya riba itu menyebabkan ketidakadilan, penindasan ekonomi, timbangan sosial karena keuntungan diperoleh tanpa risiko usaha. Nah, yaitu yang kedua jual beli gharar. Nah, jual beli gharar itu tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu jual beli. Nah, di sini bentuk ghararnya itu barang belum dimiliki penjual, barang belum dapat diserahkan, objek jual beli tidak jelas wujudnya. Contohnya seperti, kalau saya kasih contoh itu seperti menjual ikan yang masih di laut, kemudian menjual buah yang belum pasti matang gitu. Yang ketiga jual beli barang haram. Nah ini pastinya namanya aja sudah jual beli barang haram. Di Islam kan barang haram juga diharamkan. Nah, ada transaksinya itu tidak boleh apapun. Barang yang diharamkan seperti miras, minuman beralkohol, itu sangat diharamkan karena memabukkan dan mengandung alkohol, itu
alkohol itu mengharamkan. Dan jika mentransaksi narkotika, kemudian membeli daging babi, kemudian menjual beli bangkai, darah, kemudian barang hasil curian, itu sangat tidak boleh, itu sangat haram dan akan mungkin di dunia ini tidak dipertanggungjawabkan, masih belum ada pertanggungjawaban yang masih belum ada tindakan yang tidak terlalu gitu. Tapi di akhirat kelak nanti itu pastinya sudah akan dipertanggungjawabkan sebagaimana semestinya. Apalagi membantah dari yang berhubungan dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya itu jual beli najas. Jual beli najas itu kayak permintaan atau harga berpura-pura menawar gitu. Padahal itu tidak boleh. Ciri-cirinya itu ada pihak yang memanipulasi harga, tidak adanya transaksi yang jujur, dan bertujuan untuk menipu pembeli lain. Alasannya dilarang itu menghilangkan kejujuran, mereka merugikan konsumen. Kalau saya bisa alasannya ya merugikan masyarakat luas, contohnya menimbun beras, minyak, batu-batan saat krisis, kemudian menahan stok barang agar barang tersebut naik drastis. Jadi kelima jenis ini mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, itu segala macam. Selanjutnya soal nomor 11. Soal nomor 11 yaitu sistem keuntungan dalam perbankan. Nah, di sini saya menjelaskan kemarin memahami materi itu sistem keuntungan perbankan syariah tidak menggunakan bunga, melainkan dari ada 3, teman-teman, kalau salah. Nah, di sini di dalam Islam itu keuntungannya itu bagi hasil. Nah, dalam akad ini bank menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan persentasi yang disepakati awal. Nah, ini keunggulannya itu mendorong kewirausahaan. Contohnya seperti bank syariah membiayai usaha dagangan UMKM. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jika rugi karena kondisi pasar, bank juga ikut menanggung kerugian. Jangan jual musyarakah, murahabah. Nah, murahabah ya teman. Murahabah murahabah itu jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali pada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Ini ciri utama murabah, harga pokok dan margin keuntungan dijelaskan secara jelas gitu. Jangan bisa jelas. Contohnya nasabah ingin membeli motor, jadi bank itu membeli motor kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga tinggi yang dibayar secara cicilan tetap. Kemudian yang ketiga itu sistem sewa ijarah, sewa menyewa, dimana bank itu menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan imbalan biaya sewa. Itu contohnya bank itu menyewakan alat berat atau kendaraan kepada perusahaan dengan pembayaran sewa bulanan.
dan keuntungan dari aktivitas ekonomi real. Jadi seluruh mekanisme perbankan syariah di atas menegaskan keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi seperti perdagangan barang, kerja usaha, penyewaan aset. Kemudian maka kesimpulannya perbankan syariah itu memperoleh keuntungannya itu bukan dari bunga, tetapi melalui dari yang saya jelaskan bagi hasil, merabah dan musyarakah itu, dan sewa ijrah tuh. Nah, soal yang terakhir yaitu ada dua gadai syariah dan asuransi syariah. Nah, di sini ada dua, yaitu gadai syariah atau biasa disebut dengan rahan, RAHN, bersifat tolong menolong tanpa bunga, hanya untuk penitipan barang. Kemudian asuransi syariah berdasarkan takaful itu berdasarkan prinsip saling menanggung dana milik peserta. Nah, mungkin itu saja kalau menjawab soal-soal itu dari seluruh nomor. Jadi tadi soalnya kan ada 12 soal kan, dan saya jawab semuanya. Nah, masih 27 menit durasi. Ternyata mungkin saya akan mencoba menyimpulkan ya, agar mencapai target durasi. Nah, jadi kesimpulannya itu hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis, dan dikembangkan oleh ijtihad para ulama dengan menggunakan metode ijma. Secara akademik itu hukum Islam tidak hanya aturan keagamaan, tapi menjawab dari persoalan masalah dari manusia, itu pegangan. Dan selanjutnya itu dalam konteks Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang penting, sistem hukum nasional. Keberadaannya diakui secara konstitusional dan dilembagakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta institusi resmi negara seperti pengadilan agama dan lembaga keuangan melayani syariah menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar normal moral gitu. Ini pemberlakuan hukum Islam itu dilakukan melalui pola formalisasi personal keislaman dan institusionalisasi. Nah, sehingga penerapannya itu juga tetap dengan prinsip. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang komprehensif ya, bisa saya katakan itu komprehensif, adaptif, dan kontekstual. Nah, pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam itu juga sangat penting ya, tidak hanya untuk kepentingan akademik, tapi juga untuk mendukung penerapan hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, pas sekali juga sudah azan asar,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, dan jika pergerakan saya dalam menyampaikan apa-apa itu melihat sana sini itu karena karena hafalan yang kurang, karena banyak sekali materi 12 soal itu tadi. Nah, jadi kalau penyampaiannya itu agak berbelit-belit, mohon maaf, karena itu juga saya juga belajar dalam melakukan penyampaian materi secara jelas. Nah, mungkin sudah cukup. Saya berterima kasih untuk Bapak Atok karena sudah membimbing atau sebagai dosen pengampu dari semester 5. Terima kasih sudah memberikan materi yang bermanfaat dan menjalani perkuliahan dari A sampai Z. Mungkin itu saja dari saya. Sekian tugas UAS dari saya, Rian Majid. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.